7, kembali lagi sama Miss Novi. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang chemistry biologi lagi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Hayo, ada yang masih ingat? Ya, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan non hidup. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dan makhluk non hidup. Nah, ada makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Makhluk yang tidak hidup. Nah, apa saja itu? Ada yang masih ingat? Oke, jadi kalau makhluk hidup itu contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga yang benda mati itu ada matahari, ada udara, ada temperatur, ada pH, dan lain sebagainya. Oke? Nah, hari ini kita akan lanjut lagi belajar tentang masih di dalam lingkup ekosistem juga, tapi kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, ada sedikit teka-teki yang misalkan berikan pada kalian di sini. Nah, silakan jawab pertanyaan dari teka-teki ini dan juga silakan komen jawaban kalian. Bagi siapa yang tercepat dan juga tertepat menjawab pertanyaannya, misalkan kasih nilai plus buat kalian. Oke? Gimana teka-tekinya, mudah kan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Nah, di dalam interaksi makhluk hidup ini ada beberapa materinya seperti itu. Nah, yang pertama itu akan kita bahas tentang apa itu rantai makanan. Yang kedua kita akan bahas itu apa itu jaring makanan. Yang ketiga itu piramida makanan. Dan juga yang keempat kita akan bahas tentang simbiosis. Oke? Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu rantai makanan. Nah, rantai makanan atau food chain itu adalah interaksi di mana ada proses makan dan juga dimakan. Jadi ada yang memakan dan juga ada yang dimakan dalam satu urutan yang tertentu. Oke, contohnya ini. Nah, di dalam rantai makanan itu kalian bisa menemukan ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga ada sebagai decomposer. Oke, di dalam rantai makanan tersebut. Dan dia memiliki urutan tertentu, jadi tidak sembarang memakan dan dimakannya. Oke? Nah, yang kedua itu adalah jaring makanan. Nah, kalau jaring makanan ini adalah kumpulan dari rantai makanan. Jadi dia terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Oke? Nah, kalau jaring makanan ini dia lebih dari satu rantai makanan, tapi rantai makanan yang ada di dalam jaring makanan ini dia saling berhubungan seperti itu. Jadi tidak asal-asalan ada rantai makanan dari ekosistem laut tiba-tiba ada yang di darat, seperti itu tidak ya, tapi dia di dalam biasanya dalam satu ekosistem dan dia berhubungan seperti itu. Oke, contohnya ini, silakan dilihat gambarnya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah piramida makanan. Nah, piramida makanan ini menggambarkan tentang komposisi atau jumlah dari produsen dan juga konsumen. Biasanya di dalam piramida makanan ini bentuknya seperti piramida. Nah, di dalam piramida makanan ini produsen biasanya ada di tempat yang paling bawah karena dia adalah sumber makanan kita. Oke, produsen, lalu ada konsumen tingkat 1, di atasnya produsen, ada konsumen tingkat 2, dan juga ada konsumen yang paling puncak itu ada di yang paling atas. Seperti itu. Biasanya jumlahnya lebih sedikit. Jadi karena seperti piramida, yang paling bawah produsen itu pasti jumlahnya lebih banyak karena dia yang adalah sumber makanan yang pertama, lalu ke konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas sama-sama tentang apa itu rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Maka sekarang kita akan masuk ke yang keempat, itu adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini berasal dari kata sim dan biosis. Sim itu artinya dengan, dan biosis itu hidup. Berarti simbiosis itu adalah interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup yang hidupnya berdampingan.
Jadi interaksi makhluk hidup yang hidupnya berdekatan ya, berdampingan, bukan interaksi makhluk hidup tapi yang satu di pulau ini, satunya di pulau yang lain, atau satunya di darat, satunya di laut, tidak ya. Tapi dia hidupnya berdampingan. Oke, ada beberapa jenis dari simbiosis. Nah, di sini misalkan jelaskan 3 jenisnya saja, silahkan kalian cari yang lainnya. Ini sudah pernah jelaskan juga, boleh kalian baca di dalam buku kalian tentang jenis-jenis simbiosis yang lain selain yang misalkan jelaskan di sini. Oke, yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang interaksi antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi satu misalnya interaksi antara si A dan si B dan itu sama-sama menguntungkan. Oke. Nah, contohnya ini adalah kupu-kupu dan juga bunga. Jadi kupu-kupu itu mendapatkan makanan dari bunga, nektar ya, dan juga bunga dibantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu tersebut. Nah, yang selanjutnya yang selainnya itu contoh yang lain itu ada jamur yang dengan pohon pinus seperti itu. Jamur yang tumbuh di dekat akarnya pohon pinus itu dia dapat membantu pohon pinus untuk mendapatkan garam dan mineral untuk pertumbuhan pohon pinus. Sedangkan jamur dia juga dapat makanan dari pohon pinus ini, dari proses pohon pinus ini bertumbuh seperti itu. Oke? Oke, yang kedua itu adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda, yang satunya itu untung, mendapatkan keuntungan, dan yang satunya ini tidak mendapatkan keuntungan dan juga dia tidak rugi. Jadi ya tidak ada efek sama sekali buat dia. Seperti itu, tapi ada interaksi antara mereka berdua. Oke. Nah, contohnya ini adalah ikan badut dan juga anemon laut. Nah, jadi ikan badut ini dia membuat tempat tinggalnya itu di anemon laut, tapi anemon laut dia tidak untung ataupun tidak rugi dengan keberadaan ikan badut ini. Nah, yang selanjutnya itu ada anggrek. Anggrek yang hidup pada tanaman mangga contohnya. Nah, anggrek yang hidup pada tanaman mangga ini, anggreknya itu dia mendapatkan tempat tinggal, jadi dia bisa hidup di tanaman mangga ini, tapi tanaman mangga ini tidak mengalami kekurangan atau kerugian seperti itu, ataupun dia tidak dapatkan keuntungan dari anggrek ini. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis atau hubungan interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu itu dapat keuntungan dan yang satu dirugikan. Kasihan sekali. Jadi satu dapat untung, yang satu dapat rugi. Dia tidak dapat keuntungan sama sekali, dia malah rugi. Seperti itu. Namanya juga parasitisme. Nah, contohnya itu apa? Contohnya misalnya nyamuk Aedes aegypti, dia mengisap darah manusia, jadi dia dapat makanan nih dari darah manusia, tapi manusia itu dia mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya? Ya, bisa kena penyakit, yaitu demam berdarah. Contoh yang lainnya adalah kutu rambut misalnya. Kutu itu dia sudah dapat tempat tinggal di kepala kita, lalu dia juga dapat makanan begitu dari kepala kita, tapi kita dapatnya apa? Kita rugi malah. Dia buat kepala kita gatal dan juga bahkan bisa merusak kulit kepala kita seperti itu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, ada beberapa worksheet yang harus kalian kerjakan. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5, lalu submit ke Edmodo atau kirimkan ke emailnya Miss Novi. Miss Novi tunggu ya sampai jam 4 hari ini. Bye-bye, see you next week.